Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, kita berdoa dulu yuk sebelum kita mulai belajar. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Ketua kelas, Rizky boleh pimpin doa maju ke depan dulu. Siap. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati. Pak, gue absen dulu ya. Siapa yang gak masuk hari ini ketua kelas? Oke, berarti Putri dan Alif sakit ya? Oke, kita doakan dulu yuk. Semoga Putri dan Alif bisa sekolah lagi dan bisa belajar bersama kita lagi. Dan kita semua di pertemuan sebelumnya Pak gue sudah minta kalian untuk membaca materi ini kan ya? Oke, nah hari ini kita bakal belajar, kita kulik nih perubahan fisika dan kimia itu apa sih sebenarnya. Tapi sebelum itu akan ada materi prasyarat dulu nih ya. Nah, kalian boleh jawab dulu pertanyaan Pak Gue di Mentimeter yang sudah Pak Gue kirimkan ke saluran grup WhatsApp-nya. Oke, udah dijawab semua ya pertanyaan-pertanyaannya ya? Oke, tadi berarti ada perubahan wujud ini yang ditanya nomor 1 dan 4. Kemudian tadi ada pertanyaan juga, kalau ada plastik dan daun kering dibuangnya ke tempat yang sama atau berbeda? Berbeda. Oke, berarti kalian sudah menerapkan hal yang benar. Semoga bisa terus-menerus diterapkan gitu ya, membuang sampah, dipilah-pilih sampahnya. Oke, setelah ini Pak Gue mau ada nih video satu untuk kalian nih tentang TPA Cipecang. TPA sampah yang kini menunggu waktu untuk ditutup, salah satunya adalah TPA Cipecang di Serpong, Kota Tangerang Selatan. Masih kritis gunung sampah Cipecang sebenarnya tidak baru-baru ini saja terjadi. 5 tahun silam, TPA ini sudah pernah mencemari lingkungan sekitarnya. Mei tahun 2020, turap pembatas longsor hingga akhirnya ratusan ton sampah meluber dan mencemari Sungai Cisadane. Oke, sudah ditonton video semuanya? Sudah. Apa videonya tadi? Sampah yang menumpuk. Apakah ini kalian mau biarkan begitu aja? Tidak. Apa yang bisa kita lakukan sebagai siswa gitu ya untuk mengurangi sampah yang ada di TPA Cipecang tadi? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ada kaitannya dengan perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ada 4 tujuan pembelajaran berbasis sains. Oke, tadi di tujuan pembelajaran kita akan ada praktikum ya, akan ada percobaan nih. Udah siap belum percobaannya? Ya. Oke, Pak Bos bagi kita dulu ya LKPD-nya ya. Baik, sudah pegang semua LKPD-nya? Sudah. Boleh dibuka langkah kerjanya. Kemudian kalian isi hasil pengamatan kalian dalam tabel. Dan yang terpenting adalah di sini ada rubrik penilaian anak-anak. Ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan boleh langsung mulai percobaannya sekarang. Hati-hati ya, bakar plastiknya ya. Jangan sampai kena tangan, ayo. Dan langsung ditaruh aja. Perhatikan apa yang terjadi, silakan ditulis di LKPD-nya. Ya, meleleh, ada zat terbentuk atau tidak dan lain sebagainya, silakan didiskusikan ya. Ya Pak. Oke, Pak. Guys, kalau plastik bakar apa yang terjadi ya? Itu tuh jawabannya meleleh dan asap bau. Oke. Baik, udah selesai percobaannya? Gimana? Seru gak percobaannya? Oke, sekarang kita akan ada presentasi dulu nih. Tapi sebelum presentasi, Pak Goes mau ada ice breaking dulu. Oke, ada siapa breakingnya? Silakan boleh berdiri terlebih dahulu. Sekarang kita bakal presentasi hasil percobaan kalian tadi. Dari LKPD tersebut adalah perubahan fisika itu perubahan zat yang hanya mengubah bentuk, ukuran, wujud atau tampilan. Tetapi zat dasarnya tetap sama dan tidak terbentuk. Sekarang Pak Gus mau kuatkan dulu konsep materinya yang sudah kalian dapatkan di LKPD kalian. Tadi kita sudah percobaan yang pertama ada sampah plastik yang dibakar, kemudian yang dipotong dan ada daun juga yang di itu. Ini contoh solusi sainsnya ya. Yang pertama ada ekobrik. Kita tahu ya tadi ada sampah yang dibutuh-butuh kecil. Kalau kalian mau manfaatkan itu bisa banget dijadikan ekobrik. Kalian padatkan di dalam botol plastik, kemudian kalian bisa jadikan sebagai kursi, kemudian bisa jadi meja, bisa jadi vas bunga dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah daun-daun kering nih. Daun-daun kering ini bisa kalian jadikan sebagai kompos. Asesmen sumatif yang harus kalian jawab. Ya. Ini juga akan ada rubrik penilaian seperti biasa ya. Pak Agus bakal menilai
Analisis konsep IPA-nya itu seperti apa, lalu dampak terhadap lingkungannya kayak gimana, solusi kreatif pengolahan sampahnya itu seperti apa tentang permasalahan TPA Cipecang ini. Ada pertanyaan? Ya. Kalau ada pertanyaan silakan boleh kerjakan dari sekarang. Oke ya, Pak Gue lihat sudah cukup baik jawabannya, ya. Lalu di sini ada gambar apa, anak-anak? Telur. Telurnya ngapain aja nih? Ngapain? Posisi gimana? Kira-kira kalau dalam kayak gini nih, apa yang mau kalian lakukan di pertemuan selanjutnya? Silakan kalian isi di refleksi belajarnya. Oke, sudah isi semua refleksinya? Coba kita lihat dulu ya, apa yang kalian tulis. Pertanyaan pertama, apa yang kalian pelajari hari ini? Nah, ada yang menuliskannya belajar perubahan fisika dan kimia, perubahan zat. Oh, ada yang belajar nih menganalisis TPA Cipecang. Mantap ya, tepuk tangan dong. Pertanyaan kedua. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar sama Pak Agwes? Wah, happy guys. Seneng banget. Seru bingit, wes. Sangat seru, seneng Pak, seru. Wah, alhamdulillah ya semuanya pada seru semua, pada senang semua belajar hari ini. Terus yang ketiga pertanyaannya. Apa saran kalian untuk bank sampah? Oh, ekobrik. Yang tadi tuh ya, ekobrik tadi ya. Di sekolah kita kan bank sampahnya belum ada ekobriknya ya. Bisa disarankan seperti itu, boleh. Membuat ekobrik apa lagi? Oh, rata-rata ekobrik semua ya. Oke. Oh, ada kompos juga nih. Intan menulis membuat ekobrik dan pupuk kompos. Nah, ini baik banget ya. Ntar boleh kita sarankan ke bank sampah ya, kemitraan kita dalam belajar ya. Pak gue di sini mengundang namanya Pak Adi. Pak Adi ini adalah perwakilan dari bank sampah. Halo Pak Adi. Halo. Dan ada juga dari pengurus OSIS ya, namanya Kamira. Halo Kamira. Terima kasih Pak Agus. Anak-anak, mari kita saling memilah sampah. Dengan sampah kita lingkungan kita bersih, dan dengan bank sampah lingkungan bersih serta dapat cuan. Wah, dapat cuan. Sekarang boleh dari OSIS nih, gimana cara OSIS untuk mendukung bank sampah yang ada di sekolah? Apakah udah ada program-programnya nih Kamira? Gimana Kamira? Sebelumnya kita udah ada program dari OSIS nih Pak. Apa tuh? Namanya Bank Sampah Sekolah. Wah, bank sampah sekolah. Gimana tuh maksudnya? Program ini kita buat supaya lingkungan sekolah lebih bersih, aktif, dan juga mengajarin teman-teman tentang pentingnya menjaga lingkungan. Oke, apa aja programnya Kamira? Yang pertama? Ada program sosialisasi dan edukasi. Oke, kemudian? Program pengumpulan dan tabungan sampah. Program kreatif daur ulang. Program kompetisi dan penghargaan. Oke. Program kemitraan dan penyaluran. Oke. Ada buat Kamira dong. Yuk teman-teman, kita kurangi sampah plastik yang ada di sekolah kita dengan mengirim sampahnya ke bank sampah. Jadikan sekolah kita zero plastik. Pak Adi terakhir nih, tadi ada saran Pak Adi ya dari anak-anak nih tentang bank sampah sekolah kita. Tadi ada saran, kita itu belum pernah bikin ekobrik Pak Adi. Dan juga tadi bikin apa? Pupuk ya? Bikin kompos Pak Adi. Jadi mungkin bisa juga digunakan untuk tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita gitu. Gimana kira-kira Pak Adi? Bisa dilakukan nggak Pak Adi di sekolah kita kira-kira? Ya, kita usahakan untuk selanjutnya. Siap, wah mantap, tepuk tangan dong. Yang terakhir, apa yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya tentang kerapatan zat? Oke, kita lihat. Mau praktek gambar telur tadi Pak? Kalau seperti itu berarti pastikan pertemuan selanjutnya semuanya hadir ya? Oke deh. Yuk, sekarang kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Ada satu orang buat kesimpulan? Hari ini itu tentang perubahan fisika. Nah, kalau perubahan fisika itu mengubah bentuk atau wujud zat tanpa menghasilkan zat baru. Kalau misalkan perubahan kimia itu Kita kasih tepuk keren dulu buat Saka. Tepuk keren. Oke, ini ya kesimpulannya tadi ya. Jadi ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan dari sampah yang kita hasilkan setiap hari gitu ya. Ada perubahan fisika dan perubahan kimia, benar? Perubahan fisikanya pada apa? Pada plastik atau kertas atau kardus yang kalian putih menjadi ukurannya yang kecil-kecil. Tadi di awal kita sudah berdoa, sekarang kita berdoa lagi. Boleh ketua kelas untuk bantu Pak Agus pimpin doa. Rizky boleh ke depan lagi. Siap. Sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati. Dari Pak Agus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.